Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke hari ke-14. Ya, sesaat lagi, berarti 1 hari lagi udah setengah bulan kita berjalan di bulan Ramadan. Ya, berarti udah 2 minggu nih kita nih, udah 2 minggu ya. 2 minggu, Dua betul. minggu. Minggu depan udah masuk hari 10 hari terakhir ya. Nggak nyampe minggu depan ya. Nggak nyampe minggu depan, hari Rabu ya. Hari Rabu ya. Bismillah, insya Allah. Dan alhamdulillah teman-teman semua yang tergabung di sini, tayangan ini bisa disaksikan di channel YouTube dari Hijrah Fest, Kemudian di YouTube-nya Kajian Musyawarah, di YouTube-nya juga Akal Network, YouTube Muslim United, di YouTube-nya Teras Dakwah, YouTube Vertizon TV, di YouTube-nya Masjid MRBJ TV Bintaro, kemudian juga bisa disimak di YouTube-nya Sahabat Hijrah Kumedan, juga di YouTube-nya Jogokarian TV Yogyakarta, serta juga bisa didengar di Radio Dakta 107 FM. Iya, alhamdulillah nih, masya Allah nih kalau udah mulai sore nih orang biasanya ya kan, ada nanti nunggu jam 5 mau lihat apakah produknya di endorsein sama teman-teman musyawarah atau enggak. Tapi Ternyata sudah mulai banyak sekali yang mengerumunin acara ini gitu ya. jam-jam benar. segini ya. Soalnya giliran produk jadi atau bukan gitu. Atau juga teman-teman yang sedang menunggu kira-kira mau makan apa, belum ada ide. Nah. Kita endorsekan di situ. Cari referensi di situ Benar. di YouTube kita, pantangin ya. Cuman yang pasti jangan lupa juga Sobat Hijrah ya, dari channel-channel YouTube tadi, kanal-kanal YouTube tadi silahkan untuk di-subscribe, terus juga aktifin tanda loncengnya ya. Terus di-share ya. Iya, di channel YouTube mana saja yang ditonton sama teman-teman semuanya ya. Baik. Baiklah, sepertinya kita akan ketemu dengan seorang motivator bisnis bisa dibilang ya. Betul. Dan sekarang ini ibaratnya di dunia anak muda, beliau ini lagi didengar banget. Soalnya pengalamannya luar biasa. Beliau ini pernah hutang kalau nggak salah 6 miliar atau 7 miliar gitu ya. Itu lunas dalam waktu relatif cukup cepat gitu. Masya Allah. Padahal dalam kondisi yang kurang sehat waktu itu. Beliau sempat pernah hampir wafat. Waduh. Innalillahi. Gitu. Tapi orangnya ada di sini nih. Orangnya ada ya, masih bergabung. hidup. Alhamdulillah, Allah kasih banyak sekali kebaikan ya dalam ya ini menjadi contoh juga, artinya ketika ada sebuah musibah yang ditimpakan kepada seseorang, ternyata Allah juga masih kasih kebaikan di sana. Benar. Ya, Masya Allah. Jadi mungkin di antara teman-teman banyak yang merasa dapat musibah, bisnisnya surut, pekerjaan hilang dan baru memulai bisnis lagi gitu ya. Ibaratnya, waduh kayaknya saya lagi dapat musibah banget nih. Pernah ada ternyata orang yang pernah punya musibah lebih parah daripada teman-teman, dan beliau akan bicara sama kita di tengah-tengah kita bagaimana caranya bangkit dan bagaimana juga mentwist sebuah bencana ini menjadi sebuah rencana yang baik gitu. Betul, ini adalah core of the core kalau bisa dibilang ya, intinya inti. Nah, beliau ini salah satunya, Dewa Eka Prayoga. Oke, langsung saja kita ketemu dengan Bang Dewa Eka Prayoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah. Ini dari Bandung langsung nih berarti ya? Bandung dong, live kita. Masya Allah. Waduh. Justru enaknya salah satu hikmah kita bisa live secara online itu dari mana-mana bisa tersambung ya. Bener. Dari Bandung kita nggak perlu beliau datang ke Jakarta untuk live bareng, tapi dari Bandung bisa, Jakarta juga hayu bareng. Gitu ya. Makanya produk yang masuk juga nih ke teman-teman musyawarah nih dari mana-mana kadang-kadang gitu. Betul. Gitu. Ya, Bang Eka nih, puasa gimana, lancar? Alhamdulillah lancar, makin subur. Makanya. Ya teman-teman musyawarah baru tergabung satu persatu, udah ada CEO-nya Drogdog ya. Yang selalu mengendorse Dok setiap Ya, harinya benar. ya. Tiap hari Drogdog, maka tiap hari Drogdog minumnya Ufit nah, Iya. Pakai baju tuh lah gitu. Sudah bergabung dengan kita ada Bro Dimas Seto. Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bro, sehat bro mas. Luar Iya. biasa. Wow, Drogdog bajunya belum produk pakai. lain lagi. Belum nih, Dia mah aduh. banyak ya. Waduh. Mana Drogdog nih? Iya semuanya dari ujung atas sampai kaki ada yang endorse. Ini kita masih ada perjalanan sekitar 2 minggu lagi Hijrah Fest from Home. Mungkin kalau mau didatangin ke studio boleh juga kali ya, endorsan-endorsannya. Benar. Nah, Bang Eka, mumpung sekarang ada kesempatan nih. Di antara teman-teman ada yang pernah dengar kisahnya seorang Dewa Eka Prayoga. Ada juga mungkin yang baru mengenal sekarang. Bisa ceritain dong. Bagaimana riwayatnya dulu pernah mungkin terpukul lebih parah daripada keadaan sekarang ini. Gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang banget ya sore ini bisa ketemu lagi lewat online ya. Biasanya kita tatap muka, tapi karena kondisi akhirnya
mengharuskan kita bertemu lewat virtual. Ya, kalau bicara masalah tentang riwayat ya, masa lalu memang cukup kelam ya, cukup kelamnya bicara masalah krisis yang sekarang kita alami ya, dari pribadi saya pribadi itu udah pernah ngalamin kondisi krisis juga. Bahkan gak cuma sekedar krisis Mas bilangnya kan, tapi juga kritis gitu. Krisis pada saat bangkrut 7,7 miliar itu ya, kritis pada saat saya dulu pernah koma dan divonis oleh dokter 80% meninggal secara medis gitu. Jadi kondisi kehidupan yang pernah drop, ya pernah jatuh. Jadi pas waktu kena sekarang kondisi corona katakanlah, itu secara mental itu, secara business owner mentality-nya tuh udah siap sebenarnya. Kalau personal ya, tapi bicara masalah tim mungkin itu agak berbeda. Tapi kalau bicara personal, ya sekitar tahun 2012 saya pernah jatuh gila-gilaan dalam kondisi drop ya 7,7 miliar dalam kondisi ditipu, saya bingung mau ngapain, gak bisa gerak kayak kecoa ya, kalau kecoa tuh udah kayak begini gak bisa balik lagi gitu. Balik ya. Itu sama kayak persis, iya persis tuh kayak gitu. 3 bulan saya diam gak bisa ngapa-ngapain, cuman ya ditegih di kolektor di mana-mana ya, semua investor di kolektor semua pada nagih, handphone bunyi gak pada ngangkat ya, serba salah ya, mau ngangkat ini takut ditagih gitu kan, gak diangkat takut orderan gitu kan, wah pokoknya kacau ya. Jadi Oh, dia antara orderan atau tagihan nih? Dilema iya, ya, dilema. tagihan gitu. Jadi kondisi krisis personal episode 1 itu yang ibarat kata gede banget, itu pas waktu rugi 7,7 M. Kenapa saya bilang gede banget dan bagi saya itu sangat besar? Karena angkanya lumayan besar ketika itu, di saat saya pribadi belum pernah nerima angka sebanyak itu. Jadi saya ngumpulin dana orang lain, jatuhnya sebenarnya investasi bodong gitu kan. Akhirnya saya ternyata ditipu gitu. Akhirnya saya harus kembalikan. Itu pertama, kejadiannya itu adalah angkanya sangat besar. Kedua, kenapa saya katakan bahwa itu menjadi besar? Karena itu benar-benar murni bukan kesalahan saya. Jadi orang lain yang salah, nipu, gitu kan? Saya ambil tanggung jawab. Kedua, ketiga, kejadiannya nih Mas Ari ya, kejadiannya itu 18 hari pasca nikah. Jadi bisa dibayangin. Waduh. Baru nikah nih. Jedar, waduh, langsung ambiar ini semua ngaruh ke keluarga ya. Tapi ya lagi-lagi, makanya sering saya bilang ini juga termasuk buat teman-teman ya, yang saat ini mungkin lagi kena ujian, kena musibah ataupun masalah, dalam kondisi terpuruk kita itu ya, uang boleh hilang, kepercayaan boleh hilang, harta boleh hilang, tabungan boleh habis, tapi satu yang nggak boleh hilang, apa itu? Keimanan kita sama Allah. Makanya sama kayak kondisi sekarang nih corona gitu kan, banyak orang tuh gara-gara corona akhirnya keimanannya mulai menipis gitu kan, alah nanti penghasilan saya gimana? Jualan saya nanti jadi gak laku, gitu-gitulah. Nah makanya ini perlu kita bahas nih sore ini nih. Gitu mungkin sekilas tentang riwayat hidup. Waduh ya. Kita nggak kebayang gitu ya 18 hari gitu ya habis nikah, kan harusnya enak nih bulan madu segala macam hahi, kena bleng udah kayak kecoa kebalik gitu kan. Iya. Tapi yang shock berarti bukan cuma beliau nih, istrinya juga Iya, gitu. keluarga tadi. Jadi mereka kan baru nikah saya langsung dapat masalah nih gitu kan, malah bermasalah nih kan gitu. Tapi boleh tahu nggak nih, Kak, itu selesainya berapa lama? 7,7 M itu mampu diselesaikan berapa lama? Nah waktu itu saya coba ngotret Mas, biasalah kita, nah ini biasanya manusia itu kalau udah kena ujian nih, masalah ataupun musibah itu, kecenderungannya itu adalah berpikir secara logika manusia, akal, sehat gitu kan. Kita ngotret, kita buka buku, bawa pulpen, ngitung gitu kan. Katakanlah gue penghasilan, katakanlah sebulan cuma berapa juta gitu. Untuk nyicil katakanlah cuma 10 juta. 10 juta itu kalau setahun, kalau dibuat flat gitu kan, itu berarti kan cuma 120 juta. Saya ambil tarik 7,7 miliar dibagi 120 juta, itu ketemunya ternyata 64 tahun baru bisa kelar lunas. Kejadiannya usia saya adalah 21 Mas saat itu. Jadi usia saya itu berarti kan 21 plus 64, 85. Jadi kalau pakai logika manusia 85 tahun baru kelar utang gitu. Tapi lagi-lagi ini Masya Allah skenario luar biasa, pertolongannya juga Masya Allah gitu kan. Singkat cerita nih, yang harusnya 64 tahun beres, sama Allah dikasih diskon gede ya. Jadi cuma 5 tahun bisa beres. Dan tadi kata Mas Ari bilang, dalam proses penyelesaiannya Mas, itu saya ngalamin ujian lagi. Di dalam ujian, ada ujian, udah kayak Nabi Yunus ya, 3 lapis kegelapan gitu kan, udah kena ujian utang, kena ujian lagi. Apa itu? Ujian sakit. Namanya GBS. GBS itu Guillain-Barré Syndrome, penyakit imun. Makanya pada saat sekarang corona nih, orang-orang dekat saya tuh pada ngechat gitu. Kang Dewa, hati-hati jaga kesehatan. Gue bilang. Mereka tahu karena saya pernah kena penyakit imun. Gitu ya. Jadi imun saya tuh agak kurang bagus gitu.
karena dulu pernah keserang gitu. Walaupun katanya kalau udah keserang sih malah jadi kuat banget gitu. Tapi tetap hati-hati. Nah itu penyakit cuman mengidap 1 dibanding 40.000 orang di dunia. Jadi orang langka. Saya punya grup di WA itu. Grup penghuni, bukan penghuni ya. Orang-orang yang pernah ngalamin sakit kayak saya GBS. Itu membernya nggak lebih dari 250 orang. Nggak nyampe 200 orang. Se-Indonesia teman-teman. Beda dengan kanker. Se-Indonesia? Kanker itu banyak ya. Yang pernah ngidap tuh banyak gitu. Tapi kalau GBS itu dikit. Dan setiap bulan tuh hampir selalu ada, itu kayaknya reminder banget buat saya tuh tentang kematian tuh. Ada yang innalillahi aja terus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Karena langka banget dan butuh cepat penanganannya. Jadi ketika itu saya kondisinya lagi krisis, utang 7,7 M, kena kritis. Hampir wafat gitu. Tapi alhamdulillah waktu hampir wafat itu kurang lebih 1, sekian miliar lagi total kerugian yang harus saya balikan. Setelah itu saya umroh, setelah saya pemulihan balik itu, coba doa di sana lah, banyakin doa di multazam, rodah dan lain-lain. Ya alhamdulillah, singkat cerita dari situ setahun setelah sakit itu saya langsung beresin utang itu semua gitu. Dan sekarang udah rehat 100% sehat alhamdulillah. Masya Allah. Sedikit deh Pak Kang, kelarnya itu, hutang itu resepnya apa? Apa satu kunci singkatnya? Apa sedekah, apa infak, apa wakaf, apa? Oh, oke. Nah kalau bicara masalah resep, sebenarnya saya udah pernah bagiin ya, teman-teman mungkin pernah membaca buku saya yang namanya Melawan Kemustahilan. Jadi saya membuat sebuah pola gitu kan, saya berkonsultasi sama ustadz-ustadz saya, bersama guru-guru gitu kan. Yang saya lakuin ini sebenarnya adalah fenomena keimanan gitu. Bagaimana ketika logika manusia menyebutkan misalkan utang beresnya tuh total kurang lebih 64 tahun, bisa disingkat banget oleh anak muda yang saya gak punya S1, gak punya sarjana, hanya 5 tahun selesai. Yang kata si dokter itu memvonis bahwa ini 80% mohon maaf Bu meninggal gitu kan. Waktu itu saya tahunya pas ngecek pertama kali Mas. Jadi pas waktu checking saya dulu kaku Mas, lumpuh, saya gak bisa gerak. Badan gak bisa gerak, tangan gak bisa digerakin. Ya, cuman bisa ngomong juga. Saya pernah di rumah itu dilatih sama anak saya tuh ngomong gitu kan. R-A-B-C-D, helikopter, saking gak bisanya saya ngomong gitu. Jadi mulai lagi dari nol. Dokter memvonis ini kayaknya udah lewat gitu kan. Tapi lagi-lagi yang kedua itu lewat, alhamdulillah Allah kasih pertolongan, masih bisa pulih. Dan pada saat balik ke rumah itu saya cuma bisa duduk gini doang. Gini. Nyarande apa bahasa Indonesianya? Sambil selonjoran gini gak bisa. Sambil berdiri apalagi gak bisa semua. Ya, gak bisa semua. Dan nanya ke dokter, "Dok, kalau punya penyakit kayak begini riwayatnya rata-rata nih alumnusnya gitu kan, orang-orang yang pernah ngidap itu bisa kembali pulih itu berapa lama?" Dan dokter bilang, kurang lebih pengalaman kami nanganin pasien 2-3 tahun katanya. Saya shock waktu itu, ya Allah 2-3 tahun gue berarti harus diam terus gini. Sementara saya punya amanah beresin utang, saya bangun perusahaan, saya bangun pasukan dan lain-lain kan. Nah dari situ saya coba untuk insta dalam pikiran saya dan segala macamnya, positive thinking, positive feeling gitu kan. Ya Allah ya Rob, semua pertolongan kau yang hadirkan dan segala macamnya. Ternyata teman-teman itu dalam waktu 6 bulan saya kembali full, bisa berdiri lagi, bisa ngomong lagi. Seminar pertama saya ada di YouTube, silakan cari aja Melawan Kemustahilan. Itu dalam kondisi cuma duduk gini doang. Berat badan saya turun dari 85 sampai 60, berarti 25 kilo. Habis Pak saya. Makan cuma pakai cairan ke hidung gitu. Jadi kalau ditanya resepnya, kita perlu iman dengan episode Melawan Kemustahilan. Apa itu di dalamnya? Nah, ini yang perlu kita sharing mungkin ya. Termasuk juga kita bakal nyambung ke topik kita sore ini tentang jualan supaya bisa laris manis dalam kondisi krisis gitu kan. Nah, poin nomor 1 adalah Safa Marwah. Jadi saya menganalogikan Safa Marwah gitu. Safa Marwah itu apa sih Kang? Teman-teman mungkin tahu kisahnya Siti Hajar, bagaimana pada saat Ibrahim gitu kan ninggalin Siti Hajar ya dalam kondisi gurun, Mekah gurun banget ketika itu. Terus gak ada makanan, gak ada hewan, gak ada tumbuhan, didiemin. Ini sebenarnya persis kayak kita gitu kan. Teman-teman mungkin ngebayangin nih kalau ahwat gitu, udah baru nikah gitu kan sama suami, terus sama si suami ditinggalin gitu kan. Lu tuh tega apa? Gue tinggalin baru nikah, baru hamil, lu tinggalin aja gitu. Ini persis kayak dulu. Makanya Siti Hajar itu pada saat ditinggalin sama Nabi Ibrahim, dia nanya gitu kan, apakah ini adalah kok kamu tega gitu ya ninggalin kami gitu kan? Ibrahim gak bisa ngomong, diem doang. Nanya lagi yang keduanya, beneran nih saya ditinggal dalam kondisi kayak gini? Diem doang. Yang ketiganya, beneran nih ini kondisi tandus gini loh? Diem. Yang keempat kalinya Allah turunkan tuh ya wahyu ke dalam getaran hati ke si Hajar untuk nanya, apakah ini adalah bagian dari skenario dari Allah, bagian dari perintah Allah? Ibrahim cuma nanggungin pala, iya gitu kan. Nah dari situ
ini luar biasa banget Siti Hajar tentang keimanan gitu kan. Ketika dibilang ini adalah perintah Allah, kode Allah, ya sudah diimani. Nah, solusinya apa? Pada saat Ismail itu kondisinya dia kehilangan air, dia kan sofa marwah. Apa namanya, dari sofa marwah gitu kan, bolak-balik sampai 7 kali ya. Bayangkan teman-teman, udah tahu, udah jelas gak ada air di sofa dan di marwah gitu kan, tapi tetap bolak-balik gitu. Ini kalau bicara pakai logika manusia, teman-teman, mungkin teman-teman mengidolakan Einstein, ya saya sebut namanya aja lah ya. Einstein, teman-teman mungkin pernah dapat quote bagus gitu kan, bahwa hanya orang gila gitu kan yang melakukan perbuatan yang sama berharap hasil berbeda gitu. Lah, kalau demikian, itu Siti Hajar itu apa? Kurang gila gimana? Ini tolong jangan dipotong, bisa viral ya. Itu kurang gila gimana gitu loh. 7 kali lu bolak-balik, guys, udah tahu gak ada air, ngapain bolak-balik gitu. Tapi lagi-lagi tadi, saya sering bilang bahwa gila itu kalau kita gak pakai iman gitu. Kalau ada keimanan, tugas kita ikhtiar, kita gerak aja. Apa hikmahnya di sofa marwah, teman-teman semua? Bahwa ternyata solusi itu sama Allah gak dihadirkan di sofa, gak dihadirkan di marwah, tapi di kaki Ismail, betul? Ketika malaikat Jibril datang, mengepakkan sayapnya, membuka, akhirnya langsung muncrat Zam-Zam, bahasa Palestina, Zam-Zam, keluar terus, keluar, muncul, keluar terus, sampai sekarang. Nah, hikmahnya apa buat kita nih, buat teman-teman yang dalam kondisi kritis, krisis, atau apapun itu kena masalah ujian, tugas kita mah ikhtiar, teman-teman, ya, bergerak aja. Ini gimana saya kondisinya, kondisi perusahaan hancur balau, misalkan kondisinya income juga gak jelas, gak usah ngeluh, ikhtiar aja. Apa yang ada di depan mata, jual, ya. Teman-teman buka peluang usaha, ikutin. Mulai teman-teman ngitung kan, piraku, masa jualan makanan, masa jualan dorok-dok misalkan, masa jualan produk apa nih, kalau misalkan ngitung nggak akan beres utang saya misalkan. Nih, ini logika manusia, ya. Padahal logikanya kita nggak pakai kayak begitu kalau melakukan kesahilan. Dengan cara apa? Yakin tadi, oke. Ternyata sofa pertama adalah jualan dorok-dok, sofa kedua adalah jualan Yufit misalkan. Sofa ketiga adalah semua. marwahnya adalah ini jualan semua ya. Punya Dimas Ini semua bukan ada. titipan loh, bukan titipan loh ini. Bukan titipan, ya? Jujur ini kalau ini. Endorse dalam materi ini. Nah, benar. jadi kita tuh gak pernah tahu teman-teman solusinya tuh dari mana gitu. Yang ada depan mata ambil dulu aja, hajar bleh. Kang nggak masuk akal Kang. 7,7 miliar jualan ceker. Dulu saya jualan ceker teman-teman. Ceker pedas, terus juga makanan keripik pedas, ternak domba, jualan buku guru-guru saya. Kalau ditanya ngasilin, gak ada yang ngasilin. Makan aja ibaratnya waktu itu sulitnya minta ampun gitu. Ya, tapi tadi teman-teman, ini adalah bagian dari keimanan. Oke, tugas gue gerak. Nah itu kalau ditanya rahasianya nomor 1 adalah sofa marwah. Gerak dulu aja ikhtiar. Masuk ke episode kedua tentang rahasia dari Allah itu kan yang kita lihat dalam fenomena kehidupan tentang tongkat Musa. Nah ini mungkin teman-teman sering dengar ceritanya juga. Nabi Musa dalam kondisi terhimpit gitu kan, Fir'aun di belakang kan, depan ada laut gitu. Wow, ini gimana ini kondisinya? Dan Nabi Musa sebenarnya bukan Nabi Musa, itu kehidupan kita gitu ya. Dalam kondisi di depan ada tantangan gitu kan, ada yang namanya hambatan, ada laut, di belakang ada ancaman. Di depan kudu nyicil ini hutang gitu kan. Di belakang debt kolektor nagih kalau enggak rumah disita gitu. Nah, ini gimana? Ya persis kayak kita. Tapi apa solusi yang dihadirkan sama Allah? Dia Nabi Musa nggak minta ya Allah hadirkan pertolongan yang pesawat lah turunkan gitu atau lorong waktu lah apa gitu. Nggak ada. Waktu itu dengan kekuatan keyakinannya, keimanannya, pada saat dikejar jamaahnya Musa gitu kan. Wahai Musa, kita bakal kejar kayaknya di belakang. Ini ada dalam Al-Qur'an ya. Kata Nabi Musa apa? Tidak, kita tetap akan maju ke depan dan Allah bakal nolong kita. Ini persis sama kita dalam usaha. Kita misalkan CEO ataupun owner di perusahaan. Waduh, pandemi gitu kan. Ini gimana nih karyawan gitu kan. Gini. Nah ini yang ngomong adalah pasukan kita, tim kita. Pak, Kang Dewa, gimana tuh Kang? Ini perusahaan gimana ya? Bukannya lu dukung malah ngeluh gitu loh. Ini persis Nabi Musa. Nabi Musa kondisi kayak gitu, di belakang pasukannya malah ngeluh dan negatif gitu kan. Tapi apa keyakinannya? Lah gitu kan, pokoknya yakin. Dan Allah perintahkan untuk membukakan tongkat gitu kan. Idri biasokal bahar gitu kan. Pukullah lautan dengan tongkatmu, jedar. Langsung kebelah. Masuk, lewat, Firaun masuk, kelop gitu kan. Kebayang kalau misalkan kita sekarang dalam kondisi hidup gitu kan. Pada saat orang-orang itu kondisinya tuh misalkan ngasih masukan ke kita misalkan. Ya, Anda sekarang saya meyakini betul orang-orang yang sekarang ikutan hijrah fest dari rumah gitu kan.
bukan tanpa alasan. Allah pengen kita semua ini menjadi orang lebih baik lagi, terus juga dikawal untuk tetap istiqomah dan lain-lain. Termasuk hari ini nonton gitu kan. Pengen kita lebih baik. Nah, kita ini seringkali tidak mendengar omongan orang lain, masukan orang lain. Sama kayak saya waktu itu, Mas. Saya itu waktu itu, Mas, saking stresnya saya ngumpul sama teman-teman. Nah, ini pentingnya teman-teman pada saat kita bangkrut ya, sama lingkaran circle kita itu. Saya ngobrol sama mereka, saya datang. Ngobrol, saya nanya gini, Kang, bisnis apa ya yang bisa dapetin penghasilan sebulan itu miliaran rupiah? Saya bilang. Jawaban teman saya ini pas waktu kita circle gitu kan, mastermind gitu, cuman ketawa gitu. wah, lu tuh aneh-aneh aja, lu malah ketawa. Gue bilang, lah iya aneh bro, kalau gue tahu jawabannya, gue bakal duluan bisnis itu. Ini saking apa ya, saya tuh saking stresnya gitu. Saking stresnya ternyata bingung ini gimana ya, usaha apa lagi gitu. Nah, si teman saya ngasih saran. Wah, lu dulu pernah cerita, lu pernah punya utang 80 juta, kalau nggak salah 60 jutaan, gara-gara rumah lu longsor, rumah orang tua longsor, dan bisa kelar gara-gara nulis buku. Nah, kalau saran saya, mending kamu nulis buku. Ketika itu teman-teman, saya cuman mengabaikan. Dan bahkan cenderungnya adalah melawan dari masukan kawan saya. Padahal gue yang minta saran, malah gue yang lawan gitu kan. Saya bilang gini, Mas, asal Mas tahu, wah ini udah sombong gitu kan. Asal Mas tahu gitu, nulis buku itu butuh konsentrasi tingkat tinggi. Saya penulis memang, tapi nulis itu butuh konsentrasi tingkat tinggi gitu kan. Butuh concern, butuh fokus. Sekarang boro-boro fokus gitu kan. Saya dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar investor, tiap hari selalu ada. Ancaman pencemaran nama baik, ancaman dibakar rumah, macam-macam. Saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu pertama, Mas, dia bilang. Kedua, Kang, dalam kondisi kayak gini, saya nulis buku, katakanlah bukunya beres. Pertanyaan saya, Kang, emang ada yang mau beli ya? Kenapa saya bilang gitu? Rata-rata penulis buku, owner, founder, sukses. Penulis bukunya siapa? Oh, itu yang kemarin bangkrut gitu kan, nggak lucu. Siapa yang mau beli gitu kan? Tapi di sinilah episode melawan kemustahilan. Tugas kita adalah nolong orang. Nanti masuk episode ketiga ya. Yang kedua itu adalah solusinya. Awal tadi Safa Marwah kita belajar tentang tugas kita adalah bergerak, ya, ikhtiar. Di bagian tongkat Musa, ternyata kita belajar dari Nabi Musa, solusi itu dekat. Bukan yang ada di luar, bukan yang ada jauh di sana, bukan, tapi di tangannya sendiri. Alat yang dipegang kemana-mana, yang itu dipukulkan langsung jadi solusi. Nah, ternyata solusi saya waktu itu, teman-teman, adalah tangan saya sendiri. Ya, yang pada saat saya nulis, orang lain kok suka gitu. Wah, tulisan lu bagus, wah tulisan lu inspiring dan segala macam gitu kan. Padahal ketika itu, gue mikir, loh, biasa aja tulisan gue perasaan gitu kan. Nah, inilah ketika kita belum menemukan berlian diri kita. Berlian diri itu kayak passion kita dan segala macamnya. Seringkali kita bingung, ya, solusi itu ngejarnya di luar gitu, padahal di dekat banget. Nah, jadi nomor 2, rahasianya adalah tongkat Musa. Teman-teman, solusi itu sangat dekat. Nomor 3 masuk nih. Mungkin 3 dulu aja ya. 3, nanti sebelum kita mungkin tanya jawab ya. Nomor 3 itu adalah detonator kebaikan. Jadi setelah kita akhirnya bergerak, mulai menemukan solusinya, tongkatnya nih. Oke, ngapain lagi ya? Detonator kebaikan. Teman-teman tahu detonator ya? Bom. Bom meledakkan itu luar biasa. Bisa meluluh-lantahkan kota, tempat gitu kan. Tapi pemantiknya itu kecil. Alat ngeledakinnya kecil. Nah, tugas kita sebenarnya adalah menjadi detonatornya, ya. Kalaupun nggak bisa jadi kebaikannya, nggak bisa sedekah gila-gilaan, nggak bisa sedekah brutal, katakanlah bahasa kita kan, udah jadi detonatornya aja, pemantiknya aja. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran dijelaskan, ya, tentang bagaimana kalau kita nolong orang lain, sejatinya kita sedang nolong kita sendiri, ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang jelek terjadi sama kita, itu berasal dari diri kita juga. Kalau ada yang baik, berasal dari diri kita juga. Al-Isra ayat 7, ya. Ar-Rahman ayat 60 dan seterusnya. Nah, di sini poinnya adalah, kalau teman-teman pengen ditolong sama Allah, dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis, maka seringlah tolong orang lain. Quote-nya adalah, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Ya, karena janjinya demikian. Kalau kita sibuk ngurusin orang-orang yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan sibuk ngurusin kita. Itu dalilnya, ya. Nah, di situ, kalau kita nggak pakai iman, teman-teman, Anda mungkin langsung protes. Loh, ini gimana caranya nolong, lagi bangkrut ya, gitu kan? Lagi susah ini, gimana ceritanya, gitu. Tapi lagi-lagi, keimanan kita dipertaruhkan. Sama kayak misalkan ketika saya nanya ke guru saya waktu itu, Pak, gimana saya mau nolong, saya lagi susah? Gimana caranya saya nolong, gitu kan?
Lalu dia bilang, itulah Mas katanya. Maksudnya gimana? Itulah. Ketika Mas sudah kehilangan semuanya, apa yang tersisa dari Mas? Maksudnya apa? Gak ngerti. Ya Allah akan nolong Mas gitu kan. Ketika Mas bergantung pada materi, misalkan Mas punya materi, harta, mobil, rumah, duit dan segala macam, Mas masih mungkin hati itu berpaut sama itu. Tapi ketika Mas sudah gak punya apa-apa, ke siapa lagi tempat kita nolong, tempat kita minta tolong gitu kan? Selain kepada Allah. Dalam waktu itu teman-teman, oke, Bismillah, saya pengen nolong. Doa sama Allah, ya Allah hadirkan orang-orang yang bisa saya bantu, yang dengan kehadiran saya mereka hidupnya bisa bertumbuh, bisnisnya bisa berkembang, jualannya laris manis, utangnya bisa selesai. Dikabulkan. Ya, orang-orang pada datang, ya, pada curhat. Ya, curhatnya sejenis. Kang, saya punya utang 200 juta gitu kan. Saya solusi cuma ditepuk doang. Bro, 200 juta. Ya, gue 7,7 M. Hah, 7,7 M? Iya ya. Wah, gue 200 juta aja pusing gitu kan. Iya, makanya gimana tuh kira-kira? Gue harus bersyukur ya. Iya, makanya bersyukur ya. Semangat. Wah, semangat. Hanya gara-gara dengerin orang yang utangnya lebih gede. Jadi, teman-teman sebenarnya apa ya, rahasia tentang melawan kemustahilan, Sofa Marwah, tongkat Musa, terus juga detonator kebaikan, itu pun sebenarnya sangat bisa dilakukan dalam kondisi krisis dan kritis kayak sekarang. Ya, teman-teman, yang penting ikhtiar dulu aja. Ikhtiarnya gimana? Berarti kan ngikutin ngikutin anjuran dari pemerintah, ya, stay at home. Kalau bicara masalah bisnis, teman-teman, ini kita bicara masalah bisnis ya. Bisnis dalam kondisi sekarang memang itu terdampak banyak. Tapi kalau bicara apakah semuanya negatif, tidak juga. Buktinya ada kawan-kawan kita yang cerita omset naik 80%, ada yang keteteran produksi, saking larisnya dan segala macam. Tapi karena dalam kondisi kayak gini, terdampak pada dua hal. Ya, kalau ngomongin bisnis nih ya, pertama adalah behavior market pergeseran market, kebiasaan gitu kan, perilaku. Kedua adalah daya beli yang turun. Kenapa terjadi pergeseran market behavior gitu kan, perubahan? Karena ada anjuran, stay at home, gitu kan, diam di rumah. Yang awalnya ke mall jalan-jalan, akhirnya sekarang diam di rumah. Yang awalnya nonton bioskop, sekarang nontonnya lewat aplikasi di TV, misalkan, atau di langganan, gitu kan. Yang awalnya kita nongkrong di kafe, sekarang nongkrongnya lewat Zoom, lewat Skype dan segala macam, Google Meet, gitu kan. Yang awalnya makan enak di luar di restoran, sekarang beli frozen food, beli snack, beli teman makan, beli dorok-dok, gitu kan. Yang awalnya itu kita nge-gym di tempat fitness, sekarang nge-gymnya di tempat sendiri, di rumah, gitu kan. Itu pergeseran. Lama-kelamaan kita gabut, kita boring, gitu kan. Akhirnya manusia ini pusing ngapain lagi ya. Akhirnya pelampiasannya adalah dia main game. Dia akhirnya baca buku. Dia akhirnya ikut kelas online dan segala macam. Itu pergeseran perilaku, gitu kan. Yang kedua adalah dampaknya adalah penurunan daya beli. Daya beli itu jadi turun. Kenapa? Karena ada kekhawatiran corona berlangsung sangat lama. Karena corona berlangsung sangat lama, penghasilan gue gak pasti, income gue gak jelas, gitu kan. Kalau mau belanja, gue mikir-mikir gitu. Nah, itu sangat masuk akal. Nah, jadi solusinya pun dalam kondisi kayak gini tetap teman-teman adalah ikhtiar. Ya, Sofa Marwah tadi ya, terus juga tongkat Musa. Apa yang di depan mata, hajar aja. Jangan dulu mikir, gue owner masih jadi reseller, sajar boleh. Ya, pokoknya mah hajar aja dulu. Tugas kita dalam kondisi kayak gini adalah cash is king, segalanya. Yang ketiga apa? Detonator kebaikan, jangan lupa buat baik. Makanya saya suka banget programnya Musyawarah, Hijrah Fest dan teman-teman, bikin endorse, itu kan sedekah endorse, bikin sebuah kebaikan, gerakan, musyawarah peduli dan lain-lain. Karena itu bagian dari detonator kebaikan kita, gitu. Ya, jangan sampai hanya gara-gara ada masalah, gara-gara musibah, itu menjadi kita akhirnya makin pelit, gitu kan. Padahal sebenarnya sedekah itu bukan dari yang kaya ke yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Artinya, kita yang sekarang dalam kondisi krisis, misalkan, bisa aja berbagi dengan orang lain, walaupun dalam kondisi kita pun sulit, gitu. Jadi, ilmu melawan kemustahilan berlaku untuk semua hal, termasuk dalam jualan. Kalau boleh saya melanjutkan, teman-teman, ketika ditanya, terus apalagi kan sampai akhirnya beres utang itu, sampai akhirnya bisa sehat kembali, dari detonator kebaikan saya masuk episode keempat, apa itu? Small test, ujian kecil. Ya, small test itu bukan tentang sesuatu yang besar, karena ujian itu pasti datang. Al-Baqarah 155 bahwa setiap manusia akan diuji itu ya dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan, gitu kan. Tapi akhirnya itu adalah kabar baik untuk orang yang bersabar, gitu kan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahsibannas ayyutraku ayyakulu amanna hum la yuftanun. Kita pasti diuji, gitu. Nah, small test bukan ujian besar, teman-teman. Small test itu adalah ujian kecil. Makanya namanya small, gitu kan. Apa itu? Cibiran orang, nyinyiran orang, ya, cemoohan orang, ya.
pada saat kita menjadi detonator kebaikan buat orang lain nyinyir, gitu kan, berbagi, lu kayak lilin lu nyemati, orang lain terangin, nah mulai, ya. Nah Anda jangan sampai gara-gara begini berhenti gitu, ya. Justru tugas kita di sini istiqomah, maka poin small test itu kita perlu konsisten, komitmen, istiqomah, gitu. Karena seringkali yang membuat kita jatuh bukan yang besar, Mas, benar nggak? Bukan yang besar, yang kecil, ya. Seringkali misalkan kalau saya sering analogiin, Valentino Rossi itu kalau balap motor, yang buat dia jatuh itu bukan karena dia ada batu depan, batu, wah dia masih ngehindar. Tapi karena kecil, tipis-tipis, mungkin kayak pasir, tapi banyak gitu, cibiran-cibiran, buat status di Facebook, jualan, lagi ramai nih laku teman-teman nih, jualan gitu kan, posting-posting. Terus orang-orang pada komen, Mbak, ya empati dikit, kita ini lagi pandemi, jualan mulu tuh, dicibir kan. Aduh kan, kita jualan lagi gitu kan, dinyinyir, jualan, udah habis duit, tuh kan. Ini akan selalu ada yang kayak begini gitu. Tugas tukang nyinyirun, ya nyinyir gitu. Itu tugas kita adalah mengabaikannya. Ya, nomor 1, level 1 kita abaikan. Level 2 kita maafkan, ya. Level 3 kita doakan. Kita niru Rasul, ya. Bagaimana ketika di peristiwa Taif justru malah mendoakan. Nah, jadi poin nomor 4 teman-teman, pada saat kita berkomitmen, berazam pada diri itu berbuat baik, menjadi detonator kebaikan, maka lalui small testmu gitu. Sekarang dalam kondisi krisis kita berbagi tuh, tiap sore kita buat sharing kayak begini gitu kan. Ini Mas Adian udah nyimak tadi, saya baru nyimak siang ya, udah nyimak lagi di sini gitu kan. Nah ini bagian dari detonator kebaikan kita gitu. Jadi jangan pernah tutup harimu itu kecuali dengan adanya kebaikan di hari itu, gitu kan. Ditarget, live, gitu kan. Apalagi sharing tulisan. Nah itu, masalahnya gini, orang nanya, Kang saya mau berbagi, gitu kan, tapi nggak punya duit. Nah, kabar baiknya teman-teman bisa sedekah endorse, bisa sedekah ilmu, ya, bisa sedekah tenaga, gitu kan. Itu bisa, gitu loh. Sepelit-pelitnya orang adalah yang dia cuma komentar doang. Plus nyinyir, itu yang jangan sampai terjadi. Jadi poin nomor 4, pada saat teman-teman berkomitmen, berazam untuk jadi orang baik, detonator kebaikan, lalui small testmu dengan istiqomah, gitu kan? Nah, udah istiqomah nih kita, karena gue udah jalan di benar nih, ini cocok banget temanya tentang hijrah pes, gitu kan? Kondisi udah hijrah nih, jangan sampai gara-gara dapat kita keluar lagi jalur, gitu kan? Udah saya on the track, masuk nomor 5. Di poin nomor 5 ini saya banyak pelajaran banget, Mas, ya. Dimana kalau saya cerita feedback kehidupan saya, utang saya tuh udah mulai berkurang, tapi nggak signifikan, cuma sekian miliar, nggak nyampe 2 miliar lah, kecil banget lah gitu kan. Pada saat nomor 5, itu luar biasa banget. Saya datang ke kajian, ini aha momennya, buat teman-teman yang sekarang lagi punya masalah, musibah, datangnya jangan ke yang aneh-aneh, datangnya ke tempat kajian, ya. Datang ke masjid, dengerin, Ustadz ngomong, gini ngomongnya. Ya kalau misalkan teman-teman itu sekarang udah bekerja siang malam, pagi, siang, dan malam, tapi juga masih seret mulu rezekinya gitu kan, itu bisa jadi yang salah bukan orang lain, bukan rezekinya, tapi Andanya. Maksudnya gimana? Karena ternyata rezeki manusia itu terhalang karena dosa yang diperbuatnya. Itu nusuk banget. Oke. Akhirnya saya di sini sadar bahwa ternyata sebelumnya saya cuma fokus berbuat baik. Tapi dosa masih tetap jalan gitu kan, STMJTH ya. Salat terus, maksiat jalan gitu kan. Jalan. Nah di sini makanya kita istilahnya tuh kalau di buku Jackpot Rezeki 1 hijrah total. Apa hijrah total? Analoginya gini teman-teman. Kok rezeki ini syarat ya? Ingat, rezeki sudah dikasih sama Allah ya, sudah ada. Sama kayak sekarang jualan. Anda gak usah mikirin yang namanya rezekinya gitu kan. Udah jualan aja. Gak usah mikirin pembeli ya. Karena Allah sudah atur rezekinya. Gak usah ikut campur lah gitu kan. Ibaratnya udah ranah Allah itu gitu. Nah, kondisinya gini, kok gak dapat mulu nih gitu kan. Nah, saya analogiin sederhana. Sama kayak ada keran, ya. Keran ini di atasnya tuh rezeki udah banyak sama Allah tuh disiapin. Di dalam Al-Quran demikian gitu kan. Di langit udah rezeki udah banyak. Kok netesnya dikit? Itu pertanyaannya. Kok netesnya dikit ya gitu kan? Sadarilah bahwa di dalam keran itu ada kotoran, ada penyumbat yang membuat rezeki itu ngalir jadi dikit. Nah, saya analogiin kayak begitu. Apa itu maksudnya? Itu adalah dosa. Dosa kita sama Allah, ya. Yang besar maupun yang kecil. Maka solusinya untuk menghilangkan kotoran ini adalah dengan cara apa? Ya bertobat, gitu kan? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan, gitu kan? Itu kalau misalkan di sini Anda sudah merasa tobat nih, merasa hijrah nih kan, gue udah hijrah, gue udah bergabung dalam sebuah kelompok yang bagus misalkan. Tapi kenapa ya? Kok rezekinya kok kayak masih syarat aja nih gitu kan? Anda lupa dengan penampungnya. Ini udah ngucur. Penampungnya bolong-bolong. Pas diambil,
Nggak ada lagi, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Ini kok bisa? Ini yang disebut dengan bolong-bolong. Apa itu? Kesalahan kita sama manusia. Kalau kita salahnya sama Allah, kita harus bertobat sama Allah. Kalau kita salahnya sama manusia, kita harus minta maaf sama manusianya. Nah itu yang saya lakukan ketika itu, Mas. Dan terberat itu, Mas, beneran ini saya harus minta maaf sama orang yang dia tuh punya salah sama kita. Sekali lagi ya, kalau kita minta maaf karena kita yang salah, itu wajar, lo harus minta maaf gitu. Tapi kalau dia yang salah, gue yang minta maaf gitu kan. Loh, ini bentar, ini gimana masuk akal gitu kan. Nah, itu yang paling berat, dan itu saya harus ngontak orang yang nipu saya, Mas. Saya coba telepon, nggak aktif, biasa tuh ditagih kan. Di WA, centang, alhamdulillah gitu kan, tapi itu dibales, gak dibales. Sampai akhirnya saya buat tulisan panjang, saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi apa kabar, gitu, panjang lebar, intinya saya ngejelasin di sana, mohon maaf kalau selama ini Anda bermuamalah sama antum, saya punya banyak salah, punya banyak dosa dan segala macam, panjang. Dan di akhir, ya, padahal dulunya gak pernah balas, dia komen, Masya Allah, wa astagfirullah, Ana yang salah sama antum, Ana kok minta maaf. Segala macam dia ngakuin kesalahannya akhirnya gitu kan. Tapi saya mulai duluan, gitu kan. Kenapa? Karena kata Ustaz tadi, oke lah, kita minta maaf. Dan minta maaf itu bukan dari yang salah ke yang tidak salah, ya sekali lagi ya. Dari yang mau ke yang butuh. Gue butuh apa ya? Gue butuh mensterilkan, menghapus dosa-dosa lah itu ibaratnya. Ini udah minta maaf. Dari situ Mas ini percaya nggak percaya teman-teman ya, ini wallahi teman-teman ya. Itu rezeki itu jebret, kayak saya pernah dapat project gitu ya, sekali ngisi itu angkanya luar biasa. Sebulan itu angkanya miliaran, bukan omset ya, net income. Wah, sekali cicil jedar. Ini kalau ditanya Kang Dewa rahasianya apa? Kalau cuma bagian nomor 5-nya doang, itu nggak agak lengkap. 1-4 juga harus ada. Tapi kalau puncak jackpotnya itu nomor 5. Ketika kita minta maaf sama Allah, banyakin istighfar, ya, minta maaf sama manusia, itu kan, sama keluarga, sama orang tua, sama pasangan dan lain-lain. Di momen ini teman-teman, saya alhamdulillah bisa beresin 5 sekian miliar. Ya 5, sekian 6, hampir 6-an lah kalau nggak salah. Nah ini qadarullah, Allah datang lagi ujian. Ya, ujiannya berupa apa? Berupa sakit. Yang tadi Mas Ari Untung cerita, saya sakit. Sakitnya dadakan. Hari Kamis saya ngisi, hari Jumat saya normal, hari Sabtu saya cek, hari Minggu saya masuk rumah sakit, Senin HCU, Selasa ICU, Rabu koma dalam seminggu. Dan itu berlangsung sangat cepat, dan saya di rumah sakit kurang lebih 52 hari. Makanya pas sekarang kayak lagi berita-berita corona itu, ada ventilator, itu saya ngalamin banget itu, ventilator seminggu tuh, lebih lah kayaknya, di ICU itu. Nah dalam kondisi kayak itu teman-teman, ya kalau di poin sebelumnya tadi kita belajar tentang yang namanya perlu kita bertobat, belajar dari Nabi Yunus, kalau bahasa saya, 1 sofa marwah, 2 tongkat Musa, 3 detonator kebaikan, 4 small test, 5 ditelan paus, ya ketika Nabi Yunus ditelan paus atau ikan nun itu kan, dia tidak protes, ya dia terima, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, gitu kan, tidak Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Sama kayak kita, banyakin doa, banyakin kita tobat aja. Poin nomor 6 adalah santan kehidupan, istilah saya. Apa itu santan? Teman-teman saya yakin sering makan santan, apalagi di bulan puasa, ya, kolak gitu kan, santanan gitu. Tapi sebelum menjadi santan yang itu bisa dipakai buat apapun, teman-teman apakah sadar bahwa prosesnya sangat panjang? Ya, apa itu? Prosesnya di mana ketika kelapa itu kan jatuh ditakol ya, ditakol ya, gitulah kan, dibelek gitu kan, diparut, dipanasin, diperet, pokoknya ini banget lah, perjuangannya luar biasa gitu kan, jadi santan itu ya. Nah ini sama kayak kita hidup, kalau pengen jadi orang yang bermanfaat buat orang lain sebagaimana kita menginginkannya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain, maka lalui proses itu gitu. Santan itu, prosesnya santan. Saya kuliah di jurusan kimia, teman-teman. Kimia, chemistry, jurusan kimia, dulu tiap hari nyampurin CH3COH, NaOH, dan segala macam, ACR dan lain. Berlian, teman-teman tahu berlian, intan, itu sama karbon, arang gitu kan, itu sama unsur pembentuknya, sama-sama karbon, C. Arang sama berlian, sama-sama karbon. Tapi kenapa hasilnya jadi beda? Dan harganya jauh beda. Arang murah di warung banyak, berlian mahal dan langka gitu kan. Ternyata yang membedakan dari segi kimia adalah bukan karena asal muasal manusianya. Sama kayak kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Yang bedain apanya? Tempaan yang bedain. Yang berlian tempatnya, dipanasin dan segala macam. Kalau arang mas rapuh. Sama kayak kita manusia. Dalam kondisi kayak itu, saya mulai tersadar,
mungkin ini adalah bagian dari cara Allah untuk bisa mendewasakan saya, untuk bisa membuat saya akhirnya lebih apa ya, terbuka tentang dunia, bahwa dunia ini adalah hanya sementara dan seterusnya. Di santan kehidupan saya belajar tentang yang namanya menikmati proses. Sama kayak sekarang. Teman-teman ngebayangin ini corona sampai kapan ya? Coba bayangin pakai teknik hipnosis gitu kan. Bayangkan Anda 10 tahun ke depan atau mungkin 1 tahun ke depan, Anda melihat diri Anda sekarang gitu kan, apa yang terjadi? Wah gila, orang pada kalut gitu kan. Dan sekarang Anda mulai merasa diri bahagia gitu. Karena semua itu bisa dilalui dengan baik. Itu contoh-contoh tekniknya. Di nomor 6, kita belajar tentang proses kehidupan gitu kan. Dan terakhir nomor 7, ini penutup materi Melangkah Mustahilan, semangat langit. Di mana ketika saya koma, percaya atau tidak, saya pernah ngalamin pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Kalau tahun lalu kita pernah melihat video dari guru kita, almarhum Ustadz Arifin Ilham, ada video tersebar di WA grup gitu kan, bahwa ada orang yang mati gitu kan, dia pengen lagi balik ke dunia, hanya melakukan satu hal, ingin melakukan satu hal, apa itu? Bersedekah. Dan itu saya ngalamin di mana saat merem, saya ngomong ke diri sendiri gitu kan, kayak ngomong gitu kan ke diri sendiri itu, ya Allah ya Rabb, kalau misalkan ini adalah hari terakhir saya untuk bisa hidup, gitu kan, apakah semua amalan saya bisa cukup untuk bisa mendapatkan surgamu? Ya Allah ya Rabb, apakah kalau misalkan ini adalah hari wafatku, wafat hamba, apakah semua kebaikan sudah cukup untuk bisa mendapatkan ridhomu? Apakah kalau misalkan ini hari kematianku, apakah semua amal solehku itu cukup untuk bisa mendapatkan rahmatmu? Jangan-jangan ya Allah, dosaku kebanyakan. Jangan-jangan ya Allah, maksiatku terlalu banyak. Jangan-jangan ya Allah, keburukanku terlalu banyak. Ya Allah ya Rabb, jika seandainya hamba diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka izinkan hamba untuk berbuat baik lebih banyak, bisa bersedekah lebih banyak, berwakaf lebih banyak, berbuat baik lebih banyak. Itu saya ngalamin persis. Dalam kondisi kritis koma, itu gak ada mikirin omset, gak ada. Jangankan omset Pak, istri aja gak dipikirin, istri anak gak dipikirin. Mikirin tuh amalnya apa nih, bekal akhirat apa. Ini yang dimaksud dengan semangat langit. Ya. Bicara masalah sedekah, sekarang juga ada musyawarah peduli ataupun gerakan-gerakan sedekah itu kan, monggo sedekah. Nah ini saya ngalamin sendiri. Jadi surat Al-Munafikun itu ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqul rabbi lawal akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Itu saya ngalamin bener. Pengen mati, udah mati nih. Ingat gitu kan, tabungan ada sekian. Itu kalau misalkan saya nggak konversi ke sedekah, nggak jadi rezeki itu. Rezeki itu ada 3 teman-teman. Apa yang kita makan, ma'akala, wasyariba, dan kita minum. Apa yang kita pakai, ma'labisa, ma'anfaqo, yang ketiga, apa yang kita infakkan. Jadi kalau sekarang Anda punya tabungan ratusan juta, miliaran dalam kondisi kritis begini, orang-orang pada mati, meninggal, Anda belum tergerak hatinya untuk bisa bersedekah. Aduh, itu berarti hati Anda bermasalah di situ, harus beristighfar gila-gilaan itu. Jadi di sini adalah momen bagaimana kita ini sebagai pengusaha nih buat teman-teman semua, supaya bisa makin gila lagi jualannya, makin gila lagi bisnisnya, jangan cuma pakai unsur dunia saja. Ayo, semua ini adalah bagian dari kehidupan, skenario Allah, ya. Gimana cara omset naik, gimana caranya sales naik, gimana bisa tumbuh, minta sama Allah, gitu kan, rezeki Allah yang ngatur, gitu. Jadi dengan begitu, akhirnya next, walaupun ini corona berlangsung berapa lama pun, insya Allah bisa kita lewati dengan baik, gitu. Gitu Mas, mungkin ini jadi kayak ngisi gue ya. Masya Allah. Masya Allah, kita menikmati dan melihatnya ini sampai bengong aja ya. Oh iya, sambil muhasabah. Oh ada yang kurangnya di sini, ada yang ininya di sini. Luar biasa sekali Mas Dewa ini ya. Masya Allah. Jadi banyak sekali inputan ya buat kita ya. Apa kita sadari bahwa sebenarnya segala rahasia dan jawabannya itu dekat di kita ini ya. Betul. Alhamdulillah teman-teman musyawarah juga sudah terkumpul di sini. Satu persatu bertanya. Tadi sudah ada yang Mas Arin mau tanya, tapi kayaknya sudah ada via chat masuk dulu ya. Kita jawab ini dulu. Oke. Silakan Bill. Oke, kita akan balas dulu yang ada di chat. Ada Agung yang ada di Bekasi. Bagaimana tips sukses switch dari offline ke online, yang mana saat ini sudah banyak pemainnya yang mulai lebih dulu. Sedangkan kita masih baru memulai. Nah ini mohon saran dari Kang Dewa, seperti apa yang harus kita lakukan. Mas Agung udah jiper duluan nih, belum mulai udah langsung. Iya. Iya. Gimana memang tadi ya, kalau bicara masalah tentang strategi langitnya ibaratnya tadi udah kita ceritakan gimana strategi buminya nih ibaratnya supaya pengusaha ini bisa bener lah ngambil keputusan gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan baru banget mulai dari offline ke online gitu kan nge-switch gitu, memang perlu ditentukan dulu bisnis modelnya mau kayak gimana ya. Jangan asal terjun. Kalau teman-teman udah jadi pengusaha ya, enak tuh karena udah mulai. Sering saya bilang untuk mulai usaha itu butuh keberanian.
Untuk jalanin usaha supaya langsungnya tuh sustain itu butuh keilmuan. Nah, ilmu yang pertama adalah ilmu bisnis model. Ya, di sini ada Mas Wawan saya lihat ya, bagaimana beliau mempivot awalnya jualan makanan itu orang dine in makan di tempat bumbu gitu kan. Sekarang diubah jadi apa namanya berupa paketan berupa botol. Itu bisnis model. Nah, kalau teman-teman belum clear bisnis modelnya, itu nanti bakal masalah tengah jalan. Ya, misalkan ketika teman-teman Mas Dimas di sini saya juga ada kawan kita yang Mas Dimas itu di Ufit itu jualan end user misalkan. Di Dorokdok itu pakai sistem reseller. Ini semua by konsekuensi semuanya. Jadi kita harus paham tentang bisnis model dulu Mas. Masnya harus paham tentang bisnis model, pelajari tentang bisnis model ya. Kedua, kalau misalkan udah paham bisnis model, pelajari ilmu traffic. Traffic itu apa sih Kang? Ilmu datingin market ya. Teman-teman perlu tahu Masnya ini jualannya produk apa? Apakah produk yang dibutuhkan orang? Kalau produk yang dibutuhkan orang, berarti yang dicari orang lain. Jualannya di mana kalau online? YouTube, di marketplace, di Google, di SEO. Karena orang nyari, ya. Rumah, ya udah kalau rumah udah jelas pasti nyari. Handphone nyari, gitu kan. Juga apa alat parut pasti nyari, gitu kan. Bukan diiklanin. Nah, kalau produk yang kedua, misalkan produk Anda adalah produk yang ditawarkan, yang diiming-imingi, kayak misalkan produk kesehatan, buku, fashion, itu dijualnya di mana? Di sosmed. Facebook, Instagram, WA, Telegram, Line, dan segala macam. Gue awalnya gak tertarik beli produk lu, cuman gara-gara lu ngiklan mulu, nih gue yang menarik juga nih baju, beli akhirnya. Nah itu ilmunya kan. Yang ketiga produk impulsif. Yang belinya aja awalnya saya 5 menit yang lalu itu saya gak kepikiran. Anda datang tiba-tiba ke Indo April misalkan ya, sebuah minimarket gitu kan. Terus, ini apa namanya, gue haus misalkan mau buka puasa, awalnya ngambil 1 botol doang. Cuma pas mau bayar di kasir, aduh ada apa, ambil coklat, ambil ciki, ambil, itu namanya impulsif. Ya, nah berarti kalau produk Anda kategorinya impulsif, jualah di retail, di offline. Ya, jangan maksain online. Jadi itu untuk bekalnya, itu traffic. Yang ketiga adalah ilmu konversi kan. Konversi itu apa? Ilmu bikin caption kalau di Instagram, ilmu copywriting, ilmu konten. Nah itu semua dipikirin. Jadi 3 itu dulu aja dikuasain, baru kita mulai eksekusi di online-nya. Gitu mungkin. Oke, Masya Allah. Ini jawabannya luar biasa ya. Berdasarkan keilmuan semua. Tadi ikhtiar langit, sekarang ini ikhtiar bumi. Harus ada ilmunya, luar biasa. Kadang-kadang kita ngeliat orang lain udah jalan duluan nih, kita baru mulai gimana? Oh tenang aja, rezeki udah ada ngatur. Betul, dan belum tentu yang jalan duluan, finishnya itu paling duluan juga. Benar. Ya kan? Kalau nggak ada ilmunya. Benar sekali ya. Tapi ini era pandemi seperti sekarang ini sepertinya orang ngeriset semua ya. Iya. Justru yang besar-besar nih kan lagi turun gitu. Benar. Yang baru-baru sekarang lagi bangkit. Jadi seolah kayak yuk berangkat lagi barengan. Iyo, start bareng ya. Oke. Benar. Nah, siapa yang mau bertanya nih teman-teman musyawarah? Silakan angkat tangannya. Tadi Mas Adrian sudah mulai duluan ya? Silakan Mas Adrian dulu. Udah ada Mas Wawan nih ya. Mas Wawan ini apa? Bebek ireng. Itu bebek lewat di depan rumah jadi hitam semua. Tapi enak banget. Panasan ya Pak ya? Panasan ya. Aduh. Tadinya restorannya laku terus ya. Gara-gara pandemi ini sekarang jualnya retail. Laku juga gitu. Oke, jadi memang tadi ya switch-nya juga ya belajar ada ilmunya juga ya Mas Wan. Bener. Ini hari ini ilmu banget nih. Oke Mas Adrian tadi mau nanya apa? Silakan Mas. Oke baik. Dewa apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Mas. Masya Allah. Makasih ya tadi sempat ngikutan juga ya. Iya tadi ikut Mas Dude ya. Iya Masya Allah. Wah ini masukkan aja nih buat kalau para public figure nih. Ya sekarang ini kan ya banyak juga yang terdampak dari pekerjaannya kemudian akhirnya mulai memikirkan oh iya ya saya nggak bisa ngandelin dari satu keran aja nih, saya harus juga punya ada pendapatan lain. Kalau buat public figure kalau menurut Dewa yang paling mudah itu apakah menjadi semacam kayak distributor ataukah cukup misalnya menjadi reseller aja? Katakan nih misalnya sekarang kan ada UMKM nih banyak yang kita bantu endorse terus kemudian mereka kayaknya produknya bagus terus mereka juga menawarkan nih kepada kita untuk bermitra seperti itu. Nah kira-kira skema bisnis yang menarik atau yang artinya cukup win-win solution dan sustain kalau menurut Dewa apa itu? Nah ya, jadi untuk public figure ya, ini saya pernah saya obrolkan sih sama Mas Wisnu dan Kirun ya, Ricky Harun sama Mas Dude juga pernah gitu kan. Bahwa sekarang itu memang saya ngelihatnya orang-orang ini, public figure terutama para artis dan teman-teman itu memang perlu mulai terbuka dengan wawasan ataupun sakofa tentang bisnisnya gitu. Kenapa demikian? Karena kalau bicara masalah public figure dan hanya mengandalkan misalkan katakanlah brand ambassador, let's say gitu kan, itu sampai kapan gitu kan? Sementara kita itu ada masanya gitu ya. Nah makanya build your own business, kamu harus bangun bisnismu sendiri.
Nah, tinggal gini, posisinya adalah kekuatanku apa? Ternyata aku kuatannya adalah di traffic misalkan. Ya sudah, fokus di traffic. Berarti kan? Berarti ada rekrut orang ataupun berpartner sama orang yang jago di bagian manajemen. Jadi kalau saran saya mending berpartner sama pebisnis yang dia jago manajemen. Dia ngurusin manajemennya. Nah, yang ini adalah yang kita hanya sebagai figur yang ngurusin bagian trafficnya, brandingnya dan segala macam gitu. Terus yang kedua, bicara masalah tentang revenue stream. Betul, saya setuju banget. Kita nggak bisa hanya mengadakan satu revenue stream, ya. Maka kita perlu bikin revenue stream lain, ya. Terus pakai reseller atau apa namanya, jadi reseller atau distributor, Kang. Bebas. Terkadang dalam kondisi public figure tuh ada rasa gengsi ya mungkin ya. Ada kayak, aduh gua masa jadi reseller gitu kan dan segala macam. Mungkin di sini perlu yang namanya kita ganti rebranding misalkan. Produknya ngambil di si A, kita rebrand ulang, kita bikin, ya. Tapi hati-hati. Nomor 3, lanjutannya adalah apa itu nomor 3? Fokus ke DNA-nya masing-masing. Nah ini Mas Ardian udah belajar tentang bisnis brand gitu kan. DNA pebisnis adalah bisnis, Mas. DNA seorang ustadz adalah ustadz, gitu kan? DNA seorang artis adalah artis. Sama kayak saya adalah pebisnis. Kalaupun misalkan saya diundang di kajian, misalkan saya sering diundang ke masjid, itu adalah berarti pebisnis yang ngomongin tentang agama misalkan, ya, tentang spiritual gitu kan. Bukan ustadz, pebisnis yang ustadz, bukan yang pebisnis. Itu dua hal yang berbeda. Sama kayak artis. Artis yang bisnis atau bisnis yang artis. Saya mungkin termasuk orang yang pebisnis yang artis, karena saya eksis di mana-mana. Tapi bukan artis saya. Makanya kalau ditanya DNA-nya, gue bukan artis. Gue pebisnis, tapi gue ngartis gitu. Nah teman-teman, itu DNA-nya ngartis. Jadi pertahankan dengan DNA-nya ini. Tinggal kasih elemennya adalah bisnis dengan cara berpartner dengan pengusaha yang sudah punya kompetensi. Gitu mungkin Mas, saran dari saya. Makasih, Wak. Masya Allah. Ya, Berarti Mas. memang gitu ya, harus kita tahu DNA-nya apa, baru kemudian dinaikin ke atas untuk menjadikan main bisnis dan segala macamnya, core-nya segala macam itu Yuk. harus kita bisa mapping gitu ya Mas Dewa ya. Iya, Ya, betul. Luar Setuju. biasa. Sebenarnya setiap orang bisa juga mau belajar bisnis, tapi kan butuh waktu. Iya. Pada saat dia sudah di level yang maksudnya bisa selling, kenapa nggak shortcut aja gitu? Langsung aja join, mergeran gitu kan? Nah, benar Keren gitu. juga ya, Jawab, Mas Pak. Dewa. Waduh, nih Jadi kayaknya nih di sini juga nih apa namanya? Nanti Mas Wawan juga kapan-kapan kita aja ngobrol juga nih. Boleh, boleh. Kita jadikan pencerahan juga ya. Jadi pencerahan juga dari sisi pandang makanan nih, dikit-dikit makan dikit. Wah, ada lagi yang masuk nih ya, bertanya via Zoom. Oke. Nah, dari musyawarah mungkin mau ada lagi yang bertanya karena sesaat lagi kita akan masuk ke sesi untuk sedekah endorse. Oke, dari musyawarah dulu. Ada yang akan bertanya? Silakan. Malu-malu nih kayaknya nih. Ini padahal nih kalau Dimas dari tadi produknya udah disebut. Iya, Maksudnya udah lumayan dapat 2 gitu ya. Kalau dia ngomong kan kesebut tuh produknya kan. Dicalain Udah nama disebut lu, kan. Ri. Udah disebut orang. Dia santai nih. Dia adem. Nyalain nama lu gue, diem aja makanya gue sekarang ah. Apa? udah populer ya produknya ya. Oke, sekarang cuping, alhamdulillah cuping Oh, motor. motornya sepertinya. Ada gitu kabar, ya. Kang Dewa? Alhamdulillah, khair. Antum ini luar biasa ya. Kang, saya Silakan. nggak bertanya, saya cuma nungguin satu aja, Kang. Saya nunggu kiriman buku dari Antum. Udah, itu aja. Siap, doain. Masya Antum Allah. bikin gini. Bagus. Ada. Ini haus akan ilmu artinya ya. Kemarin Siap, bukunya siap. apa, Segera Kang? nyusul. Judulnya apa, Kang? Hah? Judul bukunya apa kemarin? Yang kemarin kita bikin melawan kemustahilan sama Jackpot Rezeki, yang itu mungkin cocok buat teman-teman musyawarah ya. Nanti kalau Bang Juping udah dapat yang melawan kemustahilan ya. Yang Jackpot deh, nanti teman-teman mungkin saya coba share juga. Yang sekarang saya lagi tulis tuh detonator kebaikan. Jadi saya ambil topik dari melawan kemustahilan, saya jadikan buku lagi. Doanya dari teman-teman ya. Semoga kelar nih bulan Amin. Ramadan bisa beresin satu buku nih. Amin. Amin. Gara-gara buku itu pula Siap, mungkinnya insya Allah. apa melawan kemustahilan. Ah, Mungkin cuping tuh mustahil jomblo. Iya. Tapi akhirnya insya Allah akhir bulan selesai Insya juga. Ini Allah. mau nikah ya? Amin, amin. Mau nikah bentar lagi dia. mungkin jodoh akan datang ketika pandemi ini diambil. Allah datangkan jodoh. Benar. Cupingnya udah nyiapin tanggal, calon istrinya mesti istiqoroh. Bubar semuanya. Oke, Mas Dewa mungkin sebelum kita menutup di sesi ngobrol bareng dengan Kang Dewa Eka Prayoga, ada yang mau disampaikan nggak sih ke Sobat Hijrah yang ada di rumah? Benar. Kita Nah, semuanya. sebelum kita masuk ke sedekah endorse, ada pesan mungkin bisa jadikan quote penutup, walaupun sekarang ini pembicaraan itu nggak bisa final di satu kali ketemu gitu. Ya. Pasti ada penasaran lainnya. Kita juga mau dengar dari yang lainnya, segala macam banyak hal.
kayak gini nih benar-benar menguras keingintahuan gitu ya. Nah untuk sesi ini kira-kira apa nih yang menjadi quote Ya, ingatan? yang pasti teman-teman semua ya yang sekarang lagi usaha, yang lagi bisnis, lagi jualan ya, jangan pernah berhenti berjualan hanya gara-gara nyinyiran orang lain ya. Nyinyiran orang dikatakan misalkan gak ada punya empati lah, gak tahu diri lah, dengan semua macam gitu kan. Kenapa demikian? Karena makannya kita ini tidak ditanggung sama tetangga, jadi tetap aja berjualan ya. Kenapa kita harus terus berjualan? Karena hidup kita ini tidak ditanggung negara gitu kan, jadi udah aja terus jualan. Kenapa kita harus terus jualan? Karena jualan itu halal, jualan itu kita nolong orang ya. Ketika kita jualan, omset kita banyak, ada budget yang memang kita ambil untuk profit jadi cash kita di pribadi, kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Jadi semakin banyak jualannya, semakin banyak sedekahnya ya. Karena kalau dengan demikian, kalau misalkan kita bisnis itu tidak atas dasar ke sana, ke akhirat tadi, semangat langit, ya berarti kita membesarkan siapa? Membesarkan diri atau membesarkan agama Allah. Itu aja. Ya, itu mungkin. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Seperti halnya ke Rasulullah juga bisnisnya jualan. Jualan. 8 dari pintu rezeki, 8 dari 10 pintu rezeki adalah jualan. Berjualan. Berniaga ya. Iya. Makanya teman-teman Rasulullah yang tajir itu pedagang. Iya. Waduh, Masya Allah. Masya Allah.